Tapi nggak apa-apa kita merojaah sebentar masalah fi'lun mudhari yang majzum Bu ya. Qabla an nabda'a darsanal jadid uridu an nas'alakuma an darsinal madhi. Jadi seperti biasa sebelum masuk ke materi baru, saya akan tanya jawab Bu ya tentang pelajaran yang kita mau pelajari ya, tentang yang sudah dipelajari intinya. Jadi kaidah yang ada di dalam kitab ini yang di pelajaran 21 ini tentang apa Bu? Fi'lun mudhari' Majazum. majzum. Jadi di sini majzumnya dengan apa? Ada dua huruf yang kita kenal. Apa saja Bu? Lam dan lama. Naam, lam dan Hmm. lama. Sahih. Nah, lam dan lama di sini ada persamaan dan perbedaan. Kalau persamaannya dulu ya. Nah, sama-sama harfu apa, Bu? Jazmin, itu udah pasti. Sama-sama huruf apa? Jazmin. Yang kedua harfu apa? Naf, Lafin. nafyin, meniadakan ya. Lafin. Nah, di sini sama-sama harfu nafyin. Kemudian satu lagi harfu apa, Bu? Harfu Kol, kolbin. kolbin. Apa artinya kolbin di sini? Membalikkan zaman dari sekarang menjadi Dari lampau. zaman apa? Dari zaman sekarang menjadi zaman yang Akan akan datang. datang. Jadi harfu kolbin menjadikan zaman sekarang menjadi yang akan datang. Nah, sekarang perbedaannya ada dua sisi Bu ya, dari sisi makna dan sisi penggunaan ya, istimal, fil istimal. Gimana Bu? Dari maknanya dulu. Perbedaan dari makna gimana? Masih ingat? Lam tidak ya, lama belum itu Ustaz ya. Nah, kalau gampangnya gitu Bu ya, lam tidak, lama belum. Itu yang Belum. ada di buku Durus Lughah. Tapi menurut dosen saya gimana Bu? Masih ingat nggak Bu? Yang tentang Hmm. makan. Biasanya ditanya, biasanya makan jam 7, ketika ditanya jam 9, yang lama gimana Bu? Yang lama dia sedang melakukan hal akalta, lama akul. Ya, jadi ketika ditanya dia sedang melakukan Sedang makan. makan. Nah, ketika jawabannya lam gimana? Hal akalta lam akul. Berarti ketika jam 9 dia juga belum makan. Tidak Belum makan makan. sama sekali. Gitu ya. Perbedaannya di situ. Sebenarnya sama-sama tidak makan. Cuman kalau lama dia ketika ditanya sedang melakukan pekerjaan tersebut. Yang biasanya jam 7 dikerjakan pada umumnya. Tapi karena waktu itu belum mengerjakan ditanya dengan orang lain ya jawabannya lama gitu Bu ya karena dia sedang melakukan pada waktu yang berbeda gitu ya bisa dipahami di sini Bu Nah, Ustaz. karena lam arti dari belum itu sebenarnya ada sendiri ya tapi di buku Durus Lughah secara kemarin disampaikan lama itu sama dengan lama titik-titik ba'du. Jadi seakan-akan memang artinya belum, gitu ya. Seakan-akan artinya belum. Mengarah ke situ, artinya mengarah ke situ ya. Sebenarnya enggak, ya ada sendiri ya. Kata apa untuk mengartikan belum itu ada sendiri sebenarnya, yaitu lama titik-titik ba'du. Lama akul ba'du. Lama ahfad ba'du. Itu artinya belum. Kalau Belum. lama saja, itu sebenarnya artinya adalah ti tidak sebenarnya ya, Tidak. tapi wallahu alam. Kita nurut yang ada di buku Durus Lughah saja ya, yang kita pelajari yang demikian lama itu belum ya udah gitu ya. Kemudian untuk tanda-tanda majzum gimana Bu? Masih ingat ketika majzum itu pada dasarnya itu apa Bu tandanya? Asli, tanda asli ya. Tanda Iya, aslinya apa? iya.
su, Sukun. su, sukun. Ya, tanda aslinya adalah sukun. Kemudian selain tanda sukun itu domirnya apa saja, Bu? Jadi fi'il mudhari ketemu apa ketika tandanya sukun? Yang 5 domir seperti yang di sini, Cantik. yang yang ditampilkan di sini ya. Ada 5 domir apa, Bu? Huwa, 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 hiya, hiya, iya, anta, 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 ana, ana, nahnu. nahnu. ana, Baik. nahnu. Nah, jadi fi'il mudhari kalau ketemu domir-domir ini pasti tandanya asli. Asli. Nih. Kemudian setelah tanda asli itu ada tanda apa lagi, Bu? Far, Far'i. Naam, Far'i. tanda far'i. Nah, tanda far'i pada kata kerja mudhari itu apa, Bu? Masih ingat? Funun. Naam. Sukun. Ketika majzum itu hadfun Funun. nun. Nah, ketika mansub apa, Bu? Sama hadfun nun. Ketika Funun. marfu' itu apa? Subutun nun. Subutun nun. Nah, ketika apa? Kata kerja mudhari itu hadfun nun ketika majzum. Ketika domainnya apa, Bu? Wa, domir. Kok lagi? Nggak boleh. Dua domain, dua keadaan. Satu domain, eh dua keadaan. Nggak boleh. Apa? Anti. Ciri-cirinya apa, Bu? Ada aliful an, itna yang kita pelajari dulu ya. Wawul jamaah dan yaul Ya Allah, mukhatabah. khotobah. Ada dua itu saja. Sebenarnya ada tambahan satu lagi yaitu aliful isnain. Aliful isnain Hmm. itu bisa antuma sama huma. Kalau wawul jamaah bisa domir apa saja? Antum dan hum. Ya. Hmm. Antum dan hum itu wawul jamaah. Kalau ya al mukhatabah itu cuma satu domir yaitu apa, Bu? An, anti. Anti. Nah, jadi kalau ketemu domir yang kita sebutkan tadi, berarti tandanya adalah ketika majzum dia hadfun nun. Ciri-cirinya dua domir ini, Bu ya, wawul jamaah atau yaul mukhatabah yang kita pelajari ya, dua domir saja. Sebenarnya ada tambahan satu yaitu apa, Bu? Aliful isnain. Isnain. Kemudian satu lagi domain yang belum kita cantumkan yaitu apa, Bu? Ketika ma mabni satu lagi kata kerja mudhari itu ada yang mabni. Apa maksud dari mabni, Bu? Tandanya tidak akan berubah. berubah. Akhiran-akhirannya tidak akan berubah. Apa ciri-cirinya, Bu? Ketemu nu, nunun, Nun niswa. Nun niswa. niswah. Ya. Ketemu apa, Bu? Nunun, Nun niswah. niswa. Seperti itu. Nah, kalau ketemu nisbah, otomatis semua kata kerja mudhari itu sudah dipastikan mabni. Jadi nggak ada pengaruhnya tuh yang namanya mansub, marfu, majzum tuh tidak ada pengaruhnya sama sekali. Untuk majemian? Halo? Nah, Ya, nah, Ustaz. Ustaz. Saya, alhamdulillah. Selanjutnya, nah ini sebenarnya sudah kita bahas ya tadi ya tanda-tandanya ya. Jadi yang Hamzah pekan lalu kita sudah bahas sampai sini. Kalau nggak salah ya kayaknya udah ya udah. Kita langsung ke bagian ba dan jim. Sama wajib ya. Bagian ba. Alamatu raf'i thubutun nun wa alamatu jazmi hadfuha. Silakan dihadapati dulu, Bu. Alamatu raf'i thubutun nuni wa alamatul jazmi hadfuha. Jadi semua huruf itu dianggap muannas, Bu ya. Nun, ain, ghain itu dianggap muannas, Bu ya. Jadi hadfuha. Nah, apa artinya, Bu? Tanda rafa itu menetapkan nun dan tanda majzum itu apa, Bu? Tanda jazm itu apa? Menghilangkannya. Hilangkannya. Tangannya. Menghilangkannya, ya. Jadi ada hum yadhabuna seperti yang kita jelaskan tadi bahwasanya
Yang demikian itu semuanya kalau nggak wawul jamaah, ketemu wawul jamaah atau yaul mukhatabah. Di sini nggak ada satu, Bu, ya, nggak ada aliful is nine, ya. Jadi, hanya dua saja yang termasuk ciri-ciri dia itu tandanya far'i, subutun nun atau hadfun nun. Tandanya seperti itu, ya. Baik, di sini dijelaskan hum yadhabuna, antum tadhabuna, anti tadhabina. Ketika majzum gimana? Ah, hum lam yadhabu, antum lam tadhabu, anti lam tadhabi. Baik, al-an naqra jama'atan. Kita langsung ke samping saja, Bu, ya. Hum yadhabuna. Ayo. Hum Hum yazhabuna. hum lam yadhabu. Ayo, hum lam. Hum lam yazhabu. Antum tadhabuna. Ayo, antum. Antum tazhabuna. Antum lam tadhabu. Ayo, antum. Antum lam tazhabu. Anti tadhabina. Ayo, Anti tazhabina. anti lam tadhabi. Anti lam tazhabi. Jadi semuanya di sini majzumnya apa, Bu? Harfun Harfun nun. Ada yang belum tertera, Bu, ya? Kalau ketemu aliful isnan. Jadi kalau kita masukkan semuanya ini kategori apa, Bu? Af'alul apa? Al-af'alul Khamsah. khamsah. Ya, aslinya adalah al-af'alul khamsah. Ada lima. Yang duanya adalah ketemu aliful isnan. Isnan. Yang jim sekarang. Al-fi'lu mabniun ala sukun. Yang jim. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi bahwasanya yang tanda yang ketiga itu adalah mabni, ya. Jadi kata kerja mabni ala sukun. Jadi al-fi'lu mabniun ala sukun. Akhirannya pasti diakhiri sukun. Ya. Kenapa? Karena ketemu nunun niswah. Kalau ketemu niswah itu udah pasti mabni. Jadi tidak ada pengaruh dari harfu jazmin. Tidak ada perubahan walaupun ditambahkan apa, Bu? Harfu jazmin. Nah, coba dilihat hunna yadhabna antunna tadhabna. Nah, kalau majzum gimana? Tidak ada perubahan. Hunna lam yadhabna antunna lam tadhabna. Nah, nggak ada perubahan sama sekali kan, Bu? Ya. Kalau tambah lam, tidak ada tambah perubahan sama sekali. Al-anak jama'atan. Hunna yadhabna. Ayo, hunna. Hunna yadhabna. Hunna lam yadhabna. Ayo, hunna. Hunna lam yazhabna. Naam. Antunna tadhabna. Ayo. Antunna tazhabna. Antunna lam tadhabna. Ayo. Antunna lam tazhabna. Barakallahu fikuma. Nah, al-an wajib. Silakan diharokati dulu, Bu. Adkhil at-tamrinus sadis, ya. At-tamrinus sadis adkhil lam 'alal af'alil atiyati. Adkhil lam 'alal af'alil atiyati. Ma mana hadil jumlah? Apa artinya, Bu? Masukkan lam Masukkan lam kepada kata-kata kerja berikut ini. Ini kata kerjanya cuma satu makna, Bu, ya. Pergi saja. Cuman ada tambahan lam, akhirannya akan berubah pastinya, ya. Ada yang berubah, ada yang tidak, ya. Kalau ketemu nunun niswah itu pengecualian, ya. Semuanya berubah ketika ketemu nunun niswah. Kalau ketemu niswah itu tidak ada perubahannya. Baik, barakallahu fik. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Nah, kita lanjut ke bagian 2, Bu, ya. Bagian ba.
Itu ada mubtada dan khobar. Anwaul kalimah. Oh ya. Baik. Nggak ada pertanyaan, Bu ya? Kita lanjut ke bagian Mbak. Ada soal hari wal ishrun min babil ba. Anwaul kalimatis salasati. Silakan diharokati. Anwa'ud kalimatis salasati. Al jumlatanil ismiyatu wal fi'liyatu. Al jumlatanil ismiyatu wal fi'liyatu. Allati allai. Kata tuh jamian. Ya, Ustaz. Baik, jadi di sini ada 3 pembahasan penting. Kalau sebelumnya ada 2, eh, lam dan lama dan tanda-tanda majzum. Kemudian sekarang pembahasannya ada 3 ya, yaitu anwaul kalimatis salasah. Apa artinya, Bu? Nasyrah mujmalan artinya adalah macam-macam kata yang 3 atau 3 kata. 3 macam kata gitu ya. Kalau istilah kita 3 macam kata. apa? Yang pertama adalah yang kedua adalah al-jumlatanil ismiyatu wal fi'liyatu. 2 kalimat yang ismiyah maupun yang fi'liyah. Lihat. Nah, nanti kita sebutkan apa perbedaannya. Jadi bahasa Arab ini ya kalimat cuman itu doang. Cuman kalau di bahasa Indonesia sebenarnya ada beberapa kalimat juga, Bu ya. Cuman tidak disebutkan ya. Ada yang kalimat SPOK, ada yang non SPOK gitu doang, Bu ya. Kayak buku itu bermanfaat. Itu kalimat apa, Bu? Kan nggak ada SPOK-nya kan, Bu? Tidak. Mm-mm. Itu jenis kalimat apa, Bu? Ada yang tahu? Ada yang ngajar bahasa Indonesia sini? Nggak tahu, Bu ya. Tidak. Nggak tahu Ustaz. Baik. Nah, jadi kalimat di dalam bahasa Arab hanya ada 2 saja, ya. Kemudian kita membahas yang sudah dibahas di dalam semester 2. Ini udah lama ya, udah setahun yang lalu. Allati, allai. Ya, ini adalah jamak dari apa, Bu? Dari allati saja ya. Ini Melatih. semuanya sama, ini penggunaannya sama, cuma beda jenis saja, beda kata saja. Jadi penggunaannya sama untuk jamak muannas ya. Jadi alati itu mufradnya, jamaknya allati, allai. Jadi ada 2 versi, Bu ya. Nah, jadi opsional. Mau pilih yang allati atau allai. Jadi semuanya sama, yaitu Hmm. untuk apa, Bu? Jamak muannas. Panas. Ya, ini keduanya hanya untuk jamak, Bu ya. Jangan sampai mufrad, jamak muannats ya. Jamak muannats. Baik, sampai sini ada pen. Kalau nggak ada, kita lanjut ke materinya. Setelah ini tamrin atau pembahasan lagi ya? Oh, kita bahas ini saja, Bu ya. Materi saja, Bu ya. Nanti untuk latihannya pekan depan saja, insya Allah. Jadi hari ini, malam ini kita fokus materinya. Nah, pekan depan kita baru melanjutkan tamarinnya, ya. Baik. Anwaul kalimatis salah sati ya. Al kalimatu salah satu aksamin hiya. Kata itu ada 3 macam. Adalah, iya, dia adalah yang pertama apa, Bu? Alismu. Silakan ditandai dulu ya, diharokati dulu. Alismu lahu ma'nan wa laysa lahu zamanun. Nahwu Muhammadun al-ma'hadu qalamun kitabun al-kitabu. Ya, al-ismu lahu ma'nan. Jadi fathah tanwin, Bu ya, tanpa ada alif yang berdiri karena sudah ada perwakilan alif bengkok. Wa laisa lahu zamanun.
Nahwu Muhammadun al-ma'hadu qalamun kitabun al-kitabu. Kemudian yang kedua, al-fi'lu lahu ma'nan wa laisa lahu zaman. Wa laisa lahu zamanun. Terus waz-zamanu salah satu aksamin. Hiya al-madi wal mudhari'u wal amru. Salah satu aksamin. Kemudian al-harfu laisa lahu ma'nan illa fil jumlati. Laisa lahu ma'nan illa fil jumlati. Kemudian nahwu fi ila an hal qad lam lama la inna lan an. Inna lan an. Jadi bukan huruf itu yang dimaksud bukan hamzah ba jim ha ha dal dal ra za jim ha. Pokoknya bukan huruf abjad Bu ya, atau huruf hijaiyah, bukan huruf hijaiyah, tapi adalah huruf-huruf yang ada di kalimat itu adalah ada harfu jar, ada harfu nasbin, ada harfu jazmin, Yes, mm. ada harfu taukid, ada harfu apa lagi Bu? Ada harfu nafin dan lain sebagainya. Jadi pahami di sini Bu? Nah, Baik. Ustaz. Al-Nashrah. Jadi yang pertama ada alismu. Jadi alismu itu kalau secara umumnya, secara gamblangnya itu ya sebuah kata. Jadi bukan hanya kata benda Bu ya. Kata yang gimana? Kata yang mempunyai makna. Jadi dan tidak mempunyai ikatan zaman, ikatan waktu. Gitu ya. Jadi termasuk masdar, misalkan dahabun. Masdar yang kita pelajari apa, Bu? Ruku'un, sujudun itu termasuk isem, Yes, ya. ya. Kemudian apa lagi? Hal-hal yang nggak kelihatan, misalkan mahabbatun, ya kan? Terus apa lagi? Ya. Jadi kalau kita pelajari lagi, ada tanda-tanda isem, ada tanda-tanda fi'lun. Nah, nanti itu sebenarnya yang dipelajari tanda itu adalah di akhir semester nanti itu sebenarnya diajarkan juga kayaknya. Di semester 8 kalau nggak salah. Tapi yang saya pelajari dulu itu ada di Alfiyah Ibnu Malik rahimahullah taala. Itu di kitab Alfiyah. Ada yang sudah belajar Alfiyah di sini, Bu? Kitab Belum. Alfiyah. Belum ada ya? Belum Ustaz. Belum, Ustaz. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Itu. eh ada nazam yang membahas nahwu, nazam. Jadi isinya nahwu semua gitu. Kemudian ada juga di sini nahwu Muhammadun al-mahdu qalamun kitabun al-kitabu. Di sini yang disebutkan contohnya itu berupa kata benda Bu ya. Sebenarnya isem itu juga termasuk ya isem-isem yang isem domir, ada isem mausul, isem apa lagi Bu? Kalau di ilmu sorof nanti ada ismul maf'il, ismul maf'ul, ismul zaman, ismul makan, itu semuanya termasuk apa Bu? Isem. Intinya dia itu bertanwin, kebanyakan bertanwin Bu ya, atau bisa dimasukkan al. Ya, kalau nggak bisa dimasukkan al itu seperti domir, huwa hiya antum antum, ism domir, ada juga ismul isyarah. Nah, ismul isyarah itu juga termasuk apa Bu? Isem, Isem. gitu ya. Nah, jadi memang ada isem yang menyerupai harfun Bu ya, yaitu ya ism isyarah dan ismu Darah. domir. Ya, itu mirip. Ya, tapi ternyata ism domir itu termasuk isem. Kayak ana, huwa, antum. Itu semuanya isem. Isem. Walaupun tidak ada al dan tidak ada tanwin. Jadi salah satu ciri
Isem itu ya kalau nggak ada al ya tanwin itu. Kalau terus di luar ciri tersebut itu biasanya ada isem domir, isem mausul, isem isyarah, bahkan ada ismul fi'li. Nah, apalagi di ismul fi'li itu nanti dibahas di semester 6. Ya, baik, lanjut ya. Al-fi'lu. Sekarang bahas al-fi'lu. Nah, tadi laisa lahu zaman Bu ya. Sekarang lahu zaman. Bedanya isem dengan fi'lun itu adalah apa? Zamannya. Jadi lahu Zaman. maknan wa lahu zaman. Jadi kata kerja ini ya punya makna. Kalau dalam satu kata itu dia punya makna sekaligus dia terikat dengan apa Bu? Zaman. Waktu. Nah, zaman itu hanya ada tiga Bu. Beda sama di bahasa Inggris. Bahasa Inggris tuh Masya Allah. Zamannya itu detail banget Bu ya. Continuous perfect tense. Terus apa lagi Bu? Itu namanya rumus apa Bu? Ada yang tahu? Tahu Itu kan, namanya Ustaz. lupa Ada namanya. ada ada 16 Ustaz. Tapi namanya Simple, lupa. simple tense. Apa? Simple present tense. Ah, itu simple masuk itu Bu ya. Kategorinya Bu Perfect ya. tense. Iya. Ya, Ya, itu ada 16 Bu ya. Masya Allah. 16 Ustaz. Ya, jadi 4 ke atas, 4 ke samping, 4 ke bawah, empat. Gimana ya? Pokoknya di bagannya itu kotak-kotak gitu kan Bu. Saya pernah lihat bagannya. Masya Allah. Dulu waktu di Pare, spesialis itu sekarang udah lupa semua. Lupa semua. Lanjut. Waduh. Jadi di sini zamannya hanya tiga, apa saja Bu? Ada Maldi, Madin ya. Kalau nggak ada alnya, Madin, Mudhari'un, Amrun ya. Jadi kalau Madi identik dengan lampau, Mudhari sebenarnya ada tiga Bu ya. Tapi yang paling digunakan adalah masa sekarang. Sekarang. Kalau Amar itu sudah pasti apa Bu? Mustakbal. Mustakbal. Ya, mustakbal itu udah pasti. Kalau mudhari bisa sekarang, mustakbal, bisa juga rutini, rutinitas. Rutinitas. Nah, jadi isam dan fi'lun itu mempunyai perbedaan yaitu di sisi zaman. Gitu ya. Nah, kalau isam tidak mempunyai zaman, kalau fi'lun dia terikat zaman. Nah, sekarang haraf ini beda sendiri nih Bu. Tapi nanti kita bedakan dengan isem Bu ya. Jadi ada perbedaan sedikit di dalam isem. Nanti kita bahas. Jadi semakin kita mengetahui perbedaannya, semakin kita tahu bahwasanya ini adalah kita yakin bahwasanya ini adalah bisa menentukan, bisa mengidentifikasikan bahwasanya ini harfun atau isem. Nah, kalau kita tahu apa Bu Beda. perbedaannya. Kita bahas yang di sini dulu. Al harfu laisa lahu ma'nan illa fi jumlah. Jadi harfun itu apa? Tidak mempunyai makna kecuali di dalam kalimat. Nah, jadi sebenarnya harfun itu kalau kita paging sendiri ya, misalkan V di dalam kita nulis V itu sebenarnya tidak ada makna di dalam kata tersebut. Nah, kalau di dalam kalimat, misalkan Muhammadun fil masjidi. Nah, fi di sini mempunyai arti yaitu apa, Bu? Di Di dalam. seperti itu. Nah, di dalam ya. Jadi fi tidak punya makna dalam kalau sendiri, Bu ya, tapi kalau di dalam kalimat dia jadi punya makna. Kemudian di sini ada contoh ada fi, ilaan. Jadi kalau kita sebutkan maknanya ya nggak ada sebenarnya Bu ya. Tapi kecuali kalau di dalam kalimat. Gitu. Kalimat. Ada fi, ilaan. Kalau fi identik dengan di dalam, ila ke, an. Tentang hal apakah kode itu harfu taukid Bu ya. Sungguh ya. Kode aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang mukmin
telah menang. Menang. Terus lama, lam kayak tadi ya, artinya tidak, la Tidak. tidak juga, inna sesungguhnya, lan tidak akan, an itu tidak punya makna sama sekali. Itu adalah harfu ziyadah ya. Jadi uridu an akula, saya mau makan. Annya itu kalau kita sendiri kita maknai secara harfiah ya nggak ada an. Itu ya an. Nah sekarang perbedaan harfun dengan ism ini tambahan dari dosen saya juga Bu ya. Dosen emang kalau yang ngajar Ustadz Indonesia melekat banget. Apalagi beliau juga senior saya ya di pondok dulu. Nah, jadi isem ini perbedaannya adalah dengan harfun itu apa? Perbedaannya dari segi mahalul i'rab. Segi apa, Bu? Mahalul i'rab. Apa artinya mahalul i'rab? Kedudukan dalam i'rab. Jadi, kalau isem itu dia pasti lahu mahalun minal i'rab. Lahu mahalun minal i'rab. Apa artinya, Bu, tadi, Bu? Kalau isem dia pasti mempunyai kedudukan dalam i'rab. Minnya nggak usah dikasih aja Bu ya. Mahalul i'rab lahu mahalul i'rab gitu aja. Terlalu banyak kata nanti bingung nanti. Lahu mahalul i'rab. Nah, sedangkan kalau harfun gimana Bu? Lawannya berarti Bu ya. Lawannya berarti apa Bu? Laisa laisa lahu mahalul i'rab. Mahalul i'rab. Apa artinya Bu? Laisa lahu mahalul i'rab. Dia tidak punya Tidak punya kedudukan dalam kedudukan di dalam i'rab. i'rab. Pasti itu, Bu. Muhammadun fil fasli. Fi-nya itu tidak punya kedudukan dalam i'rab. Fi itu udah harfu jarin mabniun ala sukun. La mahalla lahu minal i'rab. Pasti ada tambahannya apa, Bu? La mahalla lahu minal i'rab. Beda sama Ada. ana. Ana talibun. Misalkan ana talibun. Ana itu domirun munfasilun apa lagi, Bu? Mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Nah, jadi dia punya mahalul i'rab, dia punya kedudukan i'rab yaitu dia di kedudukan apa? Mubtada. Ada. Nah, jadi memang mirip Bu ya. Ana terdiri misalkan huwa terdiri dari dua huruf. Fi juga terdiri dari dua huruf, ya kan Bu? Fi sama Hmm. Gua terdiri dari dua huruf. Cuman bedanya kalau gua mempunyai kedudukan i'rab, kalau fi tidak punya kedudukan dalam i'rab. Paham tuh macam Yan? Nah, bisa, insya Allah. Bangsa. Baik. Ini tambahan Bu ya dari dosen saya sebenarnya Bu ya. Masya Allah. Ini kalau nggak ngajar saya pasti lupa ini. Alhamdulillah diberi kesempatan ngajar Bu ya. Kemudian ini ada dahab tu ilal fasli. Ini contohnya dari jenis k, ketiga macam-macam kata. Ya, kita tentukan Bu ya. Nakro jamatan. Kita baca dulu sama-sama. Nakro jamatan. Dhahabtu ilal fasli. Ayo. Zahab Dhahabtu. Ilal fasli. Nah, apa artinya Bu? Saya pergi Dia pergi ke Saya kelas. telah pergi ke ke kelas. Tentukan Bu. Sekarang yang mana fi'lun, yang mana ism, yang mana harfun? Apa? Dahab tuh dia semuanya Zahab fi'lun itu atau ada ismnya, Bu? Dahab tuh. ada isimnya. Betul. Ini fi'lun, kemudian ism. Karena tuh itu termasuk
domir. Kemudian ilah apa, Bu? Harfun. Harfun. Al-fasl apa? Isim. Isim. Isem. Baik, ahsantum jami'an. Ya, boleh, boleh. Mana, mana? Ini. Sampai sini ada pertanyaan, Bu? Oh, ini. Kata Nggak ada ya? Nah, di sini ada tambahan keterangan. Oh, ada ya. Sudah ada keterangan di sini. Fi'lun madin, isem domir, harfu jalin, isem dohir. Ya, pokoknya isem ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Pembahasan terakhir ya. Alati sama alai nggak dibahas di sini, Bu, ya. Nah, ini pembahasan terakhir. Ini sebagai penutup ya di malam hari ini. Al-jumlatul ismiyatu. Silakan diharokati. Al-jumlatul ismiyatu tabda'u bil ismi wa tatakawwanu min mubtada'in wa khabarin. Al-jumlatul ismiyatu tabda'u bil ismi wa tatakawwanu min mubtada'in wa khabarin. Baik. Sudah, Bu? Udah. Ya, Ustaz. Nah, langsung aja ke sampingnya. Al-jumlatul fi'liyatu tabda'u bil fi'li wa tatakawwanu min fi'lin wa fa'ilin. Min fi'lin wa fa'ilin. Kelas kata betul Jamian. Malas, Ustaz. Nah, kita bahas yang pertama dulu yang kanan, kemudian yang kiri ya. Kata lagi. Al-jumlah ismiyah tuh, kalimat ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isem, ya. Diawali dengan isem. Jadi kita harus tahu, Bu, ya. Ini macam dari kata apa? Apakah dari isem, fi'lun, atau harfun? Nah, jadi kalau diawali dengan isem, itu dinamakan jumlah ismiyah. Ya. Terus terdiri dari apa saja isem itu? Pasti terdiri dari mubtada dan khobar. Itu yang penting, Bu, ya. Khobar itu macam-macam, Bu. Bukan hanya isem juga. Jadi khobar itu bisa berupa kata kerja. Muhammadun yadrusu, misalkan. Muhammadun yajlisu. Itu termasuk khobar juga yajlisu. Nah, jadi seperti khobar itu sebenarnya banyak macamnya juga, Bu, ya. Kalau kita perhatikan ya ada 3 ya. Kalau kita bahas secara rinci ya. Tapi sementara khobar yang kita pelajari ya pada umumnya ya kata sifat atau keterangan tempat dan lain sebagainya. Jadi masih belum dipelajari secara detail. Nah, seperti dicontoh di sini adalah kata sifat khobarnya. At-talibu mujtahidun. Apa artinya, Bu? At-talibu mujtahidun. Siswa Rajin. siswa itu Rajin. rajin. Baik, nakral jamatan. At-talibu mujtahidun. Ayo. At-talibu Talibu mujtahidun. Nah, ahsan. Jadi, artinya adalah siswa itu rajin. Rajin. Nah, di sini memang kelihatan jelas ya bahwasanya di sini diawali dengan isem, yaitu at-talibu, diawali dengan kata at-talibu. Kemudian yang kedua, al-jumlah fi'liyah. Apa itu, Bu, al-jumlah fi'liyah? Yang mana suatu kalimat yang diawali dengan kata kerja, ya. Diawali apa, Bu? Kata kerja. Kerja. Wa tatakawwanu min fi'lin wa fa'ilin. Yang mana terdiri dari apa? Kata kerja dan fa'il itu apa artinya, Bu?
Pelaku. Subjek. Subjek. Nah, subjek di sini boleh ada tambahan maf'ul. Jadi yang wajib itu cuma dua, fi'lun dan fa'il. Nah, maf'ul itu tidak wajib, ya. Ya, jumlah fi'liyah itu yang wajib hanya fi'lun dan fa'il. Karena apa, Bu? Ya, kalau kita tulis satu kata kerja itu sudah pasti ada fa'ilnya. Misalkan ya derusu. Kata ya derusu ini sebenarnya sudah ada fa'ilnya. Cuman fa'ilnya apa, Bu? Domirun mustatirun Mustatirun. takdiruhu huwa. Ya kan, Bu? Ya, Pak, ya, Bu. Jadi pasti ada, ya, pasti ada apa? Fa'ilnya. Walaupun tidak tertulis. Tertulis. Nah, kemudian di sini contohnya uktub wajibaka. Apa artinya uktub wajibaka? Tulislah tugasmu. Nah, tapi kalau kita artikan secara maknawi, kerjakan tugasmu, ya. Kerjakan tugasmu. Tugasmu. Baik. Nah, kalau jamatan, uktub wajibaka. Ayo. Uktub wajibaka. Ah, di sini ada diawali dengan apa, Bu? Kata kerja. Kata Uktub. kerja. Uktub artinya apa? Tulislah atau di sini kerjakanlah. Kerjakanlah. Tapi mana fa'ilnya kan langsung wajibaka. Wajibaka itu apa? Tugasmu. Tugas itu adalah Tugas. objek. Nah, Objek. mana fa'ilnya? Nah, di sini sudah dikasih keterangan apa, Bu? Fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu apa? Ada yang tahu? Takdiruhu apa? Anta. Anta. Kan nggak mungkin menyuruh gua, kan nggak mungkin menyuruh yang nggak ada. Pasti apa, Bu? Anta. Anta, ya. Jadi di sini domirnya bersembunyi. Yang bersembunyi domir apa, Bu? Domir anta. Anta. Nah, kalau ada pertanyaan, kadang kita terkecoh dengan kalimat-kalimat yang ada di bahasa kita, Bu. Mentang-mentang ada kata kerja, kita menganggap semua kalimat yang ada kata kerjanya itu adalah jumlah fi'liyah. Itu salah kaprah, Bu, ya. Jangan, harus ganti mindsetnya, Bu, ya. Mindsetnya harus diganti, ya. Jadi kalau ada kalimat yang ada kata kerjanya itu berarti semua jumlah fi'liyah, bukan. Yang pasti apa, Bu? Mindsetnya diganti apa? Selama kalimat diawali dengan kata kerja, itu sudah pasti adalah jumlah ismiyah. Kalau diawali dengan ism, pasti jumlah ismiyah. Walaupun ada kata kerja di dalamnya. Faham jamian? Fahimna. Misalkan, at-talibu yajlisu. Ini ada kata kerja yajlisu. Apakah bisa kita katakan jumlah fi'liyah di situ, Bu? La. Tidak. Nggak bisa, ya, karena diawali at-talibu. Ya, at-talibu di situ bukan sebagai fa'il juga. Sebagai apa, Bu? Mubtada. Ada. Ya, jelisunya sebagai khobar jumlah. Tapi kalau kita rinci lagi, fi'lun mudhari'un. Nah, itu wa fa'ilu dhamir mustaqil takdiru huwanya kembali ke at-talib. Wa jumlah fi'lun wa fa'ilun fi mahali raf'in khobarin mubtada. Kalau secara lengkapnya gitu. Pada satu kata i'rabnya panjang, Bu, ya. Yang pertama di-i'rabkan secara lafadz dulu, kemudian di-i'rab secara jumlah, secara seluruh kalimatnya gitu. Ke seluruh kalimatnya. Baik, sampai sini ada pertanyaan, Bu? Karena saya dulu mengalami, Bu, ya. Ketika kelas berapa itu, ya? Waktu SMP, tentukan jumlah ismiyah dan ismiyah. Loh, ini kan ada kata kerja. Kenapa kok disalahkan? Padahal di situ diawali dengan isem. Makanya saya nggak mau ibu-ibu apa salah kaprah seperti saya kemarin waktu saya SMP. Saya lupa SMP kelas berapa, ya, belajar nahwu tentang jumlah ismiyah fi'liyah. Kayaknya kelas 2 SMP kok nggak salah. Kelas 2 SMP. Jadi mindsetnya diganti, Bu, ya. Jangan mentang-mentang
ada fi'lun, kita anggap semuanya jumlah fi'liyah, padahal tidak. Selama dia tidak di awal kalimat, berarti dia bukan jumlah fi'liyah. Kalau di awal kalimat, pasti jumlah fi'liyah. Iya. Kalau fi'lunnya ya, kalau fi'lunnya di awal kalimat, pasti jadi jumlah fi'liyah. Misalkan, ya jelisut tolibu. Ya, itu jumlah fi'il atau ismiyah? Ya jelisut tolibu. Fi'liyah. Jumlah Nah, fi'liyah. ya, kalau dibalik atau libu ya jelisu, apakah masih fi'liyah juga? Tidak. Ya, ya. Jadi mindsetnya harus diganti. Sampai sini ada pertanyaan, Bu? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu materi kita pada malam hari ini. Nggak kerasa udah jam 9 lebih, Bu ya. Nah, Baik. Iya, Ustaz. Kita lanjut lagi di pekan depan, insya Allah. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, dah, khatim darsana